Maksud Wahabi ini Abdul Wahab bin Abdullah bin Rustum. Wah, yang dimaksud Abdul Wahabi itu pengikut Ibnu Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab. Ini viral Kaltim, saya naikkan tapi tidak mau naik. Apa sih mau kalian tapping-tapping di bawah begini ya Kang, daripada kalian tapping-tapping di bawah, naik. Naik Bang. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ni tak pandai Ustaz. Oh. Ya. Cuma yang saya nampak ni kan, pergaduhannya kadang-kadang macam sia-sia dua belah pihak ni. Kata sia-sia dari mana kata sia-sia? Okey. Contohnya Wahabi ni dia tak memahami Aswaja. Dan Aswaja pun tak memahami Wahabi. Kita memahami saya bagi Wahabi. Okey, nanti dulu. Bagi sebentar, saya Pak. Itu klaim harus saya bagi nanti dulu, Ustaz. Sebentar, sekejap, Pak. Ustaz. Sebentar. Bagilah, saya sekejap saja, saya tak pandai. Saya cakap sikit. Saya cuma mau kasih tahu, itu klaim harus diperbaiki. Sekejap dulu, tak apa, nanti dulu, perbaiki lepas ni. Sekejap je Ustaz. Tahan diri ya. Cuba tahan diri. Bagi saya habis dulu. Okey, saya bagi contoh. Ustaz sebut 3 tauhid itu adalah bid'ah. Maksud dia Ustaz tak memahami Wahabi bila disebut bid'ah ini merujuk kepada apa? Kepada apa? Wahabi ni bila sebut bid'ah dia hanya merujuk kepada ibadah. Kaedah dia tak dijadikan bid'ah. Ini cerita Wahabi kan. Kaedah ke cara ke dia tak jadi bid'ah. Dia cuma merujuk kepada ibadah. Macam tu je. Sampai situ dulu, Pak. Saya cakap pergaduhan ni antara Wahabi Islam dan Fajar. Sebentar. Sekejap. Dia macam sia-sia. Sebentar, Pak. Dia tak faham. Dia ni bergaduh pasal Islam yang ikut pemahaman Wahabi, syariat Islam yang harus mengikuti Wahabi, atau Wahabi yang harus mengikuti syariat Islam. Mana yang benar? Saya dah kata Ustaz, saya tak pandai. Iya, ya sudah. Begini ya tadi, Pak. Tentang soalan pemahaman Wahabi, gini Pak ya. Jadi, pemahaman Wahabi di dalam mengatakan ibadah. Ya Allah, antum kalau mau khutbah ceria di tempat lain Pak. Bila mahu berlawan dengan Wahabi. Cek diam dulu. Makanya kita mau luruskan statement yang tadi. Tidak mungkin kita mengatakan bahwasanya syariat Islam yang harus mengikuti pemahaman Wahabi. Ketika mereka mengatakan bid'ah itu khusus pada ibadah, mereka harus datangkan dalil. Sedangkan tidak seperti itu. Referensi-referensi yang termuat semua perkara baru itu bakal disebut bid'ah. Masalahnya bid'ah itu baik dan buruk dilihat dari esensinya apa. Jangan Anda bawa agama Islam ini harus mengikuti Wahabi. Ya sudah, Wahabi bikin agama sendiri sana. Jangan ngaku Islam sekalian kalau kayak begitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Ahli Sunnah wal Jamaah tidak mau memahami Wahabi. Kata siapa? Kami Ahli Sunnah membaca kitab-kitab mereka. Kita baca kitab Ibnu Abdul Wahab, kita baca kitabnya Ibnu Utsaimin, kita baca kitabnya Bin Bas, kita baca kitabnya siapa? Al-Ghamidi. Kita baca kok kitab-kitab mereka. Apakah mereka membaca kitab kami? Ketika menuduh Ahli Sunnah Asy'ariyah membatasi sifat Allah hanya 20, itu dari mana? Dari mana? Saya jawab itu di beberapa live saya. Tidak ada yang membatasi sifat Allah hanya 20 di dalam Asy'ariyah. Ternyata ketika kita tanya mereka itu dari mana? Dari kitabnya Wahabi. Dari kitab guru-guru mereka. Kan fitnah. Memang Wahabi tukang fitnah kok. Kami tablighi contoh. Dibilang punya usulus salasah. Usulus sittah. Dari mana itu usulus sittah? Kami di dalam kitabnya tabligh muzakarohnya. Arahannya tidak pernah ada itu usulus sittah. Yang ada itu sittatus sifah. 6 sifat sahabat yang harus dicontoh. Dan kami tidak pernah membatasi. Kok kabur? Loh kok kabur? Bro. Ketika kita bantah dalil-dalil kalian kok kabur? Bro. Kabur bro. Habis minta naik, dinaikkan kabur. Mana ini?
tempatnya. Kenapa pembagian tiga tauhid itu bid'ah, Bang? Apakah tiga tauhid itu tidak pernah dibagi oleh Nabi? Jelas bid'ah. Tapi itu kan sesuai dengan dalil, istiqrar, menggabungkan isi Al-Quran. Bid'ah itu apa sih? Jika Anda mengatakan, jika Anda mengatakan pembagian tiga tauhid itu bid'ah, Bid'ah itu apa dulu, Bang? Kalau mau bicara bid'ah, definisikan dulu bid'ah. Tahu dulu definisi bid'ah. Baru bicara dalil-dalil itu, baru setelahnya. Definisi bid'ah apa dulu? Ayo, definisi bid'ah apa? kamu udah tahu definisi bid'ah itu? Apalah Definisi tiga bid'ah. tauhid ini bid'ah? Apa Kang definisi bid'ah? Apa? Jika Anda mengatakan tiga tauhid itu bid'ah ini, tunggu dulu, Hilman. Definisi bid'ah apa? Sumpah, hati-hati kau. Definisi bid'ah apa? Ya sudah, kalau nggak tahu, saya kasih tahu ya. Di dalam kitab Lisanul Arabi, wah kok kabur? Saya baru mau bawa referensi ini. Baru aja kita mau bawa referensi. Memang ya Allah, khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup mata hati mereka. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang aja Bang dengar penjelasannya, pembahasannya tentang saya sedikit agak merasa terpanggil dengan Abang mengatakan bahwa usul salasah itu adalah bid'ah, salah. Oke. Di mana letak salahnya menurut Abang kira-kira? Oke, sebentar. Sebelum letak salahnya, di mana bid'ahnya dulu kita sepakati. Tiga tauhid ini, pembagian taksimu tauhid ila salasah. Pembagian tauhid menjadi tiga itu bid'ah atau tidak? Bagi saya tidak bid'ah. Oke, definisi bid'ah apa? Definisi bid'ah itu kan sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Oke. Di mana definisi begitu tertulis? Ya secara umum kita ketahui bid'ah itu kan sesuatu Saya yang menanya, baru yang tidak diajarkan. kalau secara umum itu tertulis banyak di dalam kitab. Saya tanya satu aja, di mana kitab bilang seperti itu? Kalau Ya, enggak mungkin- tahu, kalau enggak tahu, saya usulkan satu referensi ini Oke. yang bisa kita pakai Coba. di dalam kitab. Oke, di dalam kitab Lisanul Arabi, Imam Ibnu Manzur menulis wal bid'atu al hadatsu wa ma batudi'a min ad-dini ba'dal ikmal. Bid'ah adalah perkara baru atau sesuatu yang baru saja dibuat bagian dari agama setelah sempurnanya agama. Sepakat? Oke, kita sepakat dalam hal ini. Oke. Lalu- Sekarang pertanyaan lalu saya, sebentar. Kalau sepakat ini, yang menjadi titik pertanyaan adalah pembagian tiga tauhid ini dibagi setelah sempurnanya agama atau sebelum sempurnanya agama? Saya kira ini ada ini bimbingan yang dibuat oleh para Yang konsep. saya tanya, konsep ini dibuat setelah sempurnanya agama atau sebelum sempurnanya agama? Ini kan berdasarkan ini dibuat ini bukan dibuat oleh manusia, ini berasal dari Allah. Namun Pertanyaan saya simple. Konsep ini lahir, dibuat setelah sempurnanya agama atau sebelum sempurnanya agama? ini kan konsep setelah tidak bisa kita katakan ini setelah. Pertanyaan saya simple. Sebelum atau sesudah? Mohon maaf Ustadz, ini bukan pertanyaan sesudah atau sebelumnya ini. Bagaimana Anda Ini hubungan ketat di dalam bid'ah. Bid'ah itu ba'dal ikmal. Adanya bid'ah, sesuatu kita sebut dia bid'ah karena dia itu ada, lahir, baru dibuat setelah sempurnanya agama. Kalau agama belum sempurna, berarti ada di zaman Nabi. Bisa saja itu dikatakan Nabi, bisa saja itu dilakukan Nabi, bisa saja itu dilakukan di hadapan Nabi dan Nabi tidak melarang. Mohon maaf saudara, ini penyimpangan Anda dalam berpendapat saya kira ini. Saya kok penyimpangan? Saya baca referensi.
Anda bahkan Iya, tidak bisa membawakan referensi tentang bid'ah. Saya bawa dari ulama. Dan kitab Lisanul Arab itu dijadikan rujukan oleh banyak ulama di dalam melihat makna lugat. Kok ya, Anda lalu masih- di mana? Lalu di mana Anda bisa mengatakan jikalau ini jelaskan saya, jelaskan Iya, kami yang tidak. makanya saya tanya ke Anda, mau saya jelaskan ini. Kalau Pembagian tauhid jadi 3 itu dibagi setelah Nabi meninggal atau sebelum Nabi meninggal. jangan, mohon maaf Ustaz, jangan tanyaannya tumpang tindih. Saya yang bertanya, Anda yang tanya saya. Oke, saya jawab ya. Nggak bisa jawab, saya jawab ya. Kan Saya jawab ya. Pembagian 3 Jawab, tauhid ini tidak pernah ada di zaman Nabi. Bahkan tidak pernah ada di zaman salafus soleh. Maka sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi itu kita sebut bid'ah. Sepakat? siap, sepakat. Lalu bagaimana dengan sifat 20 yang dirincikan oleh para ulama Kita kita? mengakui sifat 20 itu kholaf kok. Itu digagas oleh Lalu- Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Nah, Coba, itu apa yang setelah sempurna atau sebelum sempurna agama itu? setelah sempurna agama? Itu kan tidak diajarkan. Bagaimana ini? Ya biasa aja. Referensi. Kami begini ya Kang. Sebelum Anda tertawa, tolong dipahami, tidak semua bid'ah itu sesat. Iya, iya saya tahu tidak semua bid'ah itu sesat. Lalu bagaimana? Ini kan menggunakan standar ganda ini, saudara. Iya, saya bilang, memang saya langsung salahkan. Kan saya bilang di awal, kita sepakati dulu ini bid'ah atau tidak. Kalau Anda tanya, saya sifat 20 bid'ah atau tidak? Pembagiannya, penyusunannya, kodifikasinya bid'ah. Apakah ini bid'ah yang baik atau yang buruk? Nah, itu baru saya katakan, ini bid'ah yang baik. Ini bahkan masuk kepada bid'ah yang wajib. Lalu Paham bagaimana sampai Anda sini? bisa? Paham sampai sini? Oh, ya ya. Lalu bagaimana Anda mengatakan usul salasah itu adalah bid'ah? Nah, tadi sudah saya jelaskan kan? Anda paham tidak? Iya ya. Bagaimana Kalau kita Anda bisa sudah sepakati? Begini Kang ya, sudah Anda sepakati enggak? Usulul salasah ini adalah bid'ah atau tidak? Sepakat, ini bid'ah. terus ya? Sepakat. Mm. Oke, sepakat. Nah, sekarang Anda membagi bid'ah menjadi baik dan buruk atau semua bid'ah sesat? Yang mana? Kalau saya mengikut kepada perkataan Imam Syafi'i yang ditulis oleh Imam Abu Nuaim di dalam kitab Hilyatul Aulia, ditulis juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fathul Mubin, mengatakan bid'ah terbagi 2. Ada yang baik, ada yang terpuji, ada yang tercela. Anda itu mengikuti firqah Wahabi yang mengatakan semua bid'ah sesat tanpa terkecuali, atau mengikuti ahli sunnah wal jamaah. Saudara. Kan ini saudara, seperti apa namanya definisi yang Anda sebutkan tadi, bahwa sesuatu yang baru dalam hal agama yang tidak diajarkan oleh Rasulullah itu adalah bid'ah. Dan yang seperti yang kita ketahui, dan setiap bid'ah itu adalah dolalah, sesat, saudara. Oke, berarti 3 tauhid ini dolalah. Kalau di luar agama itu tidak dinamakan bid'ah. Di mana yang mengatakan ini 3 tauhid di luar dari agama? Maksudnya? Anda bilang kalau di luar dari agama itu bukan dikatakan bid'ah. Referensi seperti itu di mana? Saudara, saya bilang seperti yang seperti Oke. yang baru. Definisi yang saya bawa. Ya. Itu kan yang disebutkan itu circle-nya dalam agama. Tapi yang kalau di luar agama, misalkan contohnya daya, itu kan paham Bang. kita Ya, enggak usah dicontoh. Ya, paham. Enggak usah dicontohkan. Saya tanya di luar dari agama itu mana referensinya? Referensinya mana? Yang mengatakan di luar dari agama itu bukan bid'ah. Perkara baru di luar dari agama bukan bid'ah. Mana referensinya? Lalu saudara, kenapa kita harus membuat definisi? Saya tanya referensinya di mana? Saya tidak tanya pertanyaan Anda, pemahaman Anda. Saya tanya argumentasi Anda yang mengatakan perkara baru bukan dari agama itu bukan bid'ah. Mana referensinya? Ditulis oleh ulama siapa, di dalam kitab apa itu?
terserah Anda, saudara. Lah, saya tanya referensi yang Anda pakai kok terserah saya, Pier. Bisa diskusi nggak ini? Mm-mm. Saudara, kalau kita nukil dari apa namanya, Dari kitab. ya contohnya kalau kita apa namanya dari Saya tanya usul referensi, saya nggak tanya contoh. Referensinya mana? Jelas. Ketawa. Ditanya referensi kok malah ketawa, Pier. yang Anda tanya kan ini justru kan ini di luar yang apa namanya, saya bilang di luar agama. Anda Iya, tanya saya argumentasi Anda yang mengatakan di luar perkara baru di luar dari agama itu bukan bid'ah, mana referensinya? kan referensinya jadi saya ini. Ayo kalau Anda punya referensi lain silahkan. Saya bawakan referensi di dalam mendefinisikan bid'ah. Lah argumentasi Anda itu berarti lahir dari mana? Hasil ngarang sendiri, ngarang-ngarang begitu. Coba Anda baca definisimu dulu, baca Saya definisi baca Anda. wal bid'atu al hadasu wa mabtudi aminad dini ba'dal ikmal. Kemudian min ghairiddin al hadasu khorijan minad din fahuwa laisa minal bid'ah. Mana kata-kata seperti itu di dalam kitab apa? Dalil dong. Kan Anda sendiri yang Referensi dong. Mana saya bilang, apakah saya ada bilang, oke kawan-kawan yang di bawah coba taping, apakah saya mengatakan seperti itu? Apakah referensi yang saya bacakan mengatakan seperti argumentasi dia? Nggak ada. lalu Gimana sih? terfokus Bukan kita lalu, fokus. referensinya bawa dulu. Kalau tidak, ngakui dulu. Nggak ada, itu hasil karangan saya sendiri, gitu loh. Oke. Kalau menurut Anda referensinya? Tadi sudah saya bacakan. Maksud saya referensinya bahwa yang di luar yang apa namanya, bahwa Tidak yang ada yang berarti mengatakan seperti itu. Namanya perkara baru di luar agama, di dalam agama tetap masuk dalam bid'ah. Ibnu Sikin, tidak percaya? Ibnu Sikin, Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arabi mengutip perkataan Ibnu Sikin mengatakan al bid'atu kullu muhdatsatin, bid'ah semua yang baru. Anda tanya lagi Yang referensi muhdatsin. mana? yang muhdas itu kan dalam ya ini kan ada taksisnya itu, brother. Di mana taksisnya? Itu kan muhdasnya yang dalam Di agama mana? itu. Di mana? Di mana? Saya tanya di mana? Kalau Anda katakan Saya tanya yang di luar agama itu mana referensinya, bro? kalau kamu katakan di luar agama itu juga Brother, berarti saya kamu tidak juga bid'ah. tanya hipotesis antum. Saya tanya referensi, literasi yang antum gunakan di dalam argumentasi Anda tadi. Tolong dibawakan. Gak diskusi dengan orang yang ditanya referensi, kalau begitu, kalau begini. Apakah ini kualitasnya Wahabi? Sorry, Pak. Ini Ini apa? Referensi mana, bro? Anda sudah mengeluarkan statement tadi. Mana? Literasinya di mana? Atau hasil ngarang sendiri? Oh, saya ngarang, Ustaz. Supaya orang tahu gitu loh, 800 orang memandang ini tahu. Oh, tadi dia bilang di luar agama itu hasil karangan sendiri. itu kan bukan apa nama, itu kan bukan bid'ah yang saya katakan. Di Di luar mana yang mengatakan di luar? Justru itu yang saya minta. Yang Anda katakan di luar agama, perkara baru. Saya ulang lagi ya, untuk kesekian kalinya. Yang Anda katakan perkara baru di luar agama bukan bid'ah, itu mana referensinya, saudara? Hah? Kok, hah? Oke, ini saya tidak punya referensi untuk Berarti ini. ngarang. Mungkin Anda punya referensi yang lebih mungkin. Ya saya bacakan tadi, mau dia baru dalam agama, di luar agama, tetap kita katakan bid'ah. Oke. Maka makanya akuilah kalau 3 tauhid, pembagian tauhid jadi 3 itu bid'ah. Wong tidak ada di zaman Nabi kok. Iya, lalu dengan sifat 20 pun bid'ah. Ya, Lalu konsekuensinya konsekuensinya begini, bro. Kami meyakini bid'ah itu terbagi 2. Imam Syafi'i mengatakan al bid'atu bid'atani. Al bid'atul mahmudatu wal bid'atul madmumah. Anda bisa baca itu di dalam kitab Hilyatul Auliya. lalu bagaimana menurut Anda dengan usulus salasah ini?
Dan Oh, bagaimana jelas menurut Anda? menyimpang. Ini termasuk bid'ah yang dolalah. Bagaimana dengan Oke. Kalau Anda tidak percaya, sekarang saya tanya. Di dalam kitab Ar-Risalatul Usuluddin Al-Islami, kita bahas dari bawah dulu kawan-kawan. Usuluddin Saya juga- Al-Islami. Dalam kitab Usuluddin Al-Islami, Ibnu Abdul Wahab, bab ketiga, bab Aqidatus Salafis Soleh. Ibnu Abdul Wahab mengatakan semua asma dan sifat Allah harus dimaknai secara hakiki, dan dia mengatakan zat Allah berada di atas ars, zatnya. Nah, sekarang siapa yang mengatakan dari salafus soleh berdasarkan istiwa itu zat Allah ada di atas ars, di mana itu? Hati-hati. Sedangkan ini ya, di dalam kitab Minhajul Qawim, Imam Ibnu Hajar mengutip perkataan Imam Al-Qarafi dan selain beliau meriwayatkan perkataan Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik yang mengatakan bahwasanya orang yang mentajasimkan Allah dan menjihahkan Allah itu kafir. Sedangkan Ibnu Abdul Wahab, berarti Anda mengkafirkan orang yang mempercayai usul salasah. sesat. Bukan kafir, sesat. Istighfar, brother. Wah, Anda baca tidak kitabnya Ibnu Abdul Wahab? Anda baca tidak? Bagaimana orang yang berpegang Saya kepada tanya, Anda baca tidak Ar-Risalatul kitab-kitabnya Ibnu Abdul Wahab? Anda baca tidak? Apa kitabnya Ibnu Abdul Wahab yang Anda baca? Ayo sebutkan saya satu nama kitabnya yang Anda bacalah. Bro, saya apa namanya? Saya pernah mempunyai saya apa namanya? tanya, baca Layar kitab apa Anda? Yang Ibnu Abdul Wahab, ditulis Ibnu Abdul Wahab. Disclaimer sedikit, saya baca kitabnya Ar-Risalatul Mufidah. Usuluddin Al-Islami saya baca. Majmu'atul Rasail wa Majmu'ah wa Rasail fi Tauhid wal Iman saya baca. Itu saya baca kitab-kitabnya Ibnu Abdul Wahab itu. Nah, Anda baca apa itu? Dari kitabnya Ibnu Abdul Wahab Anda baca apa? Apa pikiran kita? Mohon maaf, saya lupa Anda mungkin tidak nama baca kita. kitabnya Ibnu Abdul Wahab. Satu saya katakan tadi, satu dolalahnya. Kemudian di dalam kitabnya Ibnu Abdul Wahab Ar-Risalatul Mufidah mengatakan orang kafir bertauhid rububiyah. Sejak kapan orang kafir itu bertauhid rububiyah? Dia mendalilkan perkataan ini dengan surat Yunus ayat 31. Sedangkan salafus soleh Imam At-Tabari mengatakan mentafsirkan Quran surat Yunus ayat 31 yang dimaksud di situ adalah orang musyrik, bukan orang kafir. Orang musyrik. Namanya musyrik bukan kafir. Namanya musyrik bukan bertauhid rububiyah. Namanya bertauhid bukan musyrik. Musyrik pasti kafir. Kafir tidak bertauhid. Nah, sekarang Anda mau katakan ini sesuai dengan syariat? Iya, sesuai. Hah? Bagaimana Anda bisa mengatakan orang yang berpegang kepada asma Coba wa sifat Allah? bawakan saya Asma dalil. wa Bawakan saya Ya. dalil, Bang. Sesuaikan. Bawakan saya satu saja perkataan salafus soleh yang mengatakan orang kafir bertauhid rububiyah. Satu aja. Apa yang Anda apa yang Anda pahami tentang orang yang bertauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Orang Lalu kafir Anda ada, ya Allah Karim. Antum bacalah sendiri di sini. Apa yang Anda pahami kok? Anda tidak baca, nanya ke saya. Ini kata dia. Kitabnya dia ya, Ar-Risalatul Mufidah. Ar-Risalatul Mufidah. Ini tulisan Ibnu Abdul Wahab. Perkataan dia amma tauhid. Bisa baca enggak? Baca, Bang. Baca, saya nggak bisa baca, Bang. Tahu kalau enggak, aduh. Saya kasih tahu ya, amma tauhidur rububiyah, adapun tauhid rububiyah, fahuwa alladzi aqarra bihil kufaru ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah tauhid yang diikrarkan oleh orang-orang kafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, siapa orang kafir yang bertauhid rububiyah di zaman Nabi? Kan siapa Anda yang mengatakan ada orang kafir yang Bukan bertauhid saya. rububiyah di Ibnu Abdul Wahab yang bilang begitu di dalam kitabnya, Bro. Sampaikan dong siapa yang bertauhid rububiyah. Tidak ada orang kafir di zaman Nabi, tidak ada yang bertauhid rububiyah. Kenapa harus Anda katakan orang bertauhid rububiyah itu kafir?
Yang mengatakan seperti itu Ibnu Abdul Wahab, bro. Aduh, dia nggak paham, kasihan. Belajar aja dulu ya, cukup ya. Belajar aja dulu, Kang ya. Belajar dulu. Kalau mau membela sesuatu, dipelajari dulu. Supaya tidak mempermalukan diri Anda ketika diskusi. Kasihan, di luar dilihat 1.000 orang, Anda nggak malu. Kalau saya malu. Lalu Cukup ya? lalu bagaimana Anda bisa mengatakan orang yang berpegang dengan asma wa sifat, lalu Anda katakan orang kafir? Terus Jika ini mungkin apa? Anda paham tidak isi 3 tauhidnya Ibnu Abdul Wahab? Anda tidak pernah baca kitabnya Ibnu Abdul Wahab? itu saya kira itu hanya pendapat. Lah ini pendapat dia yang Lalu- kita kritik. Lalu Anda yang mengatakan orang kafir, dia Nah kok saya baca tulisannya Ibnu Abdul Wahab, bro. di awalnya saya tanya Anda dan Anda sendiri yang mengatakan bahwa itu sesat. Lah kok saya sendiri saya baca? Cukup ya bro. Malu. Maksudnya saya kasihan ke antum, malu. Iya loh, malu. Nanti diskusi, saya tanya Anda baca kitabnya apa? Oke. Cukup ya? Oke, thank you. Oke, thank you. Ya. Anda bisa menjelaskan agar saya terasa lebih puas. Anda mengatakan bahwa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mau lihat orang baru naik, Bang. Cukup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.